Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Ibu Rena Retnoningsih. Saya dari SMP Negeri 4 Cipari, Kabupaten Cilacap, calon guru penggerak angkatan 8. Dengan fasilitator Bapak Heri Kiswanto dan pengajar praktek Bapak Sukamto. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan ruang kolaborasi modul 3.2 terkait pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Dengan tujuan pembelajaran khusus, yaitu CGP dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif, di mana tugas ini merupakan hasil kolaborasi dari kelompok B3 dengan anggota yang pertama yaitu Ibu Listia Anggraeni, kemudian anggota yang kedua saya sendiri Ibu Rena Retnoningsih, dan anggota yang ketiga yaitu Ibu Turia, dan anggota yang keempat Ibu Eni Wahyuni. Sebelumnya, di sini saya akan menayangkan terkait video singkat tentang profil Kecamatan Cipari. Selamat menyaksikan. Cipari adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan ini berjarak sekitar 73 km dari ibu kota Kabupaten Cilacap ke arah barat laut. Pusat pemerintahannya berada di Desa Cipari. Kata Cipari berasal dari bahasa Sunda yang artinya air, sedangkan bahasa Jawa Pari yang artinya padi. Kecamatan ini merupakan kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan Sidareja yang dimekarkan pada tahun 1992. Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut: utara adalah Kecamatan Majenang dan Kecamatan Cimanggu. Timur batasnya Kecamatan Sidareja dan Kecamatan Karangpucung. Selatan batasnya Kecamatan Sidareja. Sedangkan barat batasnya Kecamatan Wanareja. Geografinya, Cipari merupakan salah satu kecamatan terluas di Kabupaten Cilacap. Daerah di Kecamatan Cipari sebagian besar berupa perbukitan dengan ketinggian rata-rata 50 meter di atas permukaan air laut. Di wilayah perbukitan kecamatan ini banyak terdapat perkebunan seperti karet, pinus, jati, kopi, coklat, air terjun atau curug dan persawahan. Jumlah desa ada 11 desa meliputi Kari, Cipari, Cisuru, Karangreja, Kutasari, Mekarsari, Mulyadadi, Pegadingan, Segara Langu, Serang dan Sidasari. Kondisi penduduknya, penduduk Kecamatan Cipari berasal dari kaum pendatang dan sangat jarang ditemukan penduduk asli, sehingga kebudayaan Cipari merupakan campuran antara Jawa dan Sunda. Pendatang dari Jawa Tengah bagian timur kebanyakan berprofesi sebagai guru, dan pendatang dari utara Bumiayu, Purbalingga lebih banyak menjadi petani, sedangkan yang berasal dari barat, Sunda, cenderung menjadi pedagang. Selain itu, masyarakat Cipari juga memiliki dua bahasa daerah, sebagian kecil pengguna bahasa Sunda di daerah utara dan bahasa Jawa berada di wilayah selatan. Kalau dilihat prasarana jalan raya yang kami lalui, ada sebagian jalan yang masih perlu diperbaiki. Kalau di kota kecamatannya sudah bagus. Begitu gambaran sekilas tentang Tour de Cilacap di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap. Demikian liputan dari channel Jawa Saja. Semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, like, komen dan share kami tunggu ya, untuk pengembangan channel ini. Matur nuwun.
Kecamatan Cipari adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan ini berjarak sekitar 73 km dari ibu kota Kabupaten Cilacap ke arah barat laut. Pusat pemerintahannya berada di Desa Cipari. Kecamatan ini merupakan kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan Sidarja yang dimekarkan pada tahun 1992. Kecamatan Cipari berbatasan dengan Kecamatan Majenang dan Cimanggu sebelah utara, berbatasan dengan Kecamatan Karangpucung dan Sidarja sebelah timur, berbatasan dengan Kecamatan Wanarja sebelah barat, dan berbatasan dengan Kecamatan Sidarja dan Kedungreja sebelah selatan. Cipari berasal dari dua bahasa, yaitu Ci artinya air dari bahasa Sunda dan Pari artinya padi dari bahasa Jawa, sehingga Cipari merupakan air padi. Selanjutnya, Cipari merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Cilacap yang terdiri dari 11 desa. Daerah di Kecamatan Cipari sebagian besar berupa perbukitan dengan ketinggian rata-rata 50 meter di atas permukaan air laut. Di wilayah perbukitan kecamatan ini banyak terdapat perkebunan seperti karet, pinus, jati, kopi, dan coklat. Di Kecamatan Cipari ini juga terdapat air terjun atau curug dan juga persawahan. Penduduk Kecamatan Cipari berasal dari kaum pendatang dan sangat jarang ditemukan penduduk asli, sehingga kebudayaan Cipari merupakan campuran antara Jawa dan Sunda. Pendatang dari Jawa Tengah bagian timur, yaitu Kebumen atau Purworejo, kebanyakan berprofesi sebagai guru, dan pendatang dari utara, yaitu Bumi Ayu ataupun Purbalingga, lebih banyak menjadi petani. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat atau Sunda cenderung menjadi pedagang. Selain itu, masyarakat Cipari juga memiliki dua bahasa daerah, sebagian kecil pengguna bahasa Sunda di daerah utara dan selatan, dan juga bahasa Jawa berada di wilayah selatan. Selanjutnya, dari kelompok kami akan menganalisis 7 aset atau modal utama. Yang pertama yaitu modal manusia, yang kedua modal sosial, yang ketiga modal politik, yang keempat modal agama dan budaya, yang kelima modal lingkungan atau alam, yang keenam modal fisik, dan yang ketujuh modal finansial. Yang pertama yaitu modal manusia. Penduduk Kecamatan Cipari secara umum dengan jumlah 66.084 jiwa yang terdiri dari laki-laki 33.410 jiwa dan perempuan 32.674 jiwa yang tersebar seperti dalam tabel berikut ini, di mana ini merupakan data dari BPS hasil sensus penduduk tahun 2020. Untuk yang selanjutnya, ini merupakan peta dari Kecamatan Cipari dengan berbatasan dengan kecamatan-kecamatan lain dalam satu wilayah Kabupaten Cilacap, di mana di sini juga menjelaskan ada grafik piramida penduduk Kecamatan Cipari hasil sensus penduduk tahun 2020 dengan grafik berwarna merah menunjukkan perempuan dan laki-laki berwarna biru. Selanjutnya di sini merupakan grafik penduduk menurut kelompok umur produktif dan non-produktif di Kecamatan Cipari hasil sensus penduduk tahun 2020. Di mana di sini sebagian besar didominasi oleh kelompok dengan umur produktif, yaitu dari umur 15 sampai 64 tahun. Selanjutnya yaitu strategi pemanfaatan sumber daya manusia. Dengan banyaknya penduduk yang berada dalam usia produktif, sangat memungkinkan untuk mendukung perkembangan pembangunan dan meningkatkan produktivitas kerja di wilayah Kecamatan Cipari.
Dengan jumlah penduduk laki-laki yang lebih banyak dibandingkan penduduk wanita, maka sesuai dengan serapan tenaga kerja jika melihat kondisi geografis Kecamatan Cipari yang lebih banyak persawahan, perkebunan, dan perbukitan. Peningkatan sumber daya manusia masih bisa dikembangkan dengan baik karena penduduk yang memiliki basis pendidikan menengah ke atas cukup banyak. Dengan laju pertumbuhan, selanjutnya yaitu modal sosial. Kecamatan Cipari terdiri dari 11 desa yang masing-masing memiliki RW, RT yang kondusif dengan LKMD, BPD, Posyandu, PKK, dan Karang Taruna yang aktif. Berbagai organisasi masyarakat dan pendidikan seperti organisasi kesenian, PGRI, KKG atau MGMP, Fatayat, Muslimat juga aktif. Berbagai instansi pemerintah dan OPD seperti DWP, Puskesmas, Pustu, Kecamatan, Polsek, BMT, BRI, KUA, dan Gapoktan. Juga terdapat lembaga pendidikan dari tingkat TK, SD, SLTP, sampai SLTA atau sederajat. Pemanfaatan modal sosial. Untuk pemanfaatan yang pertama dalam pengembangan daerah, yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat dengan terpenuhinya pelayanan publik yang baik, menumbuhkan rasa saling percaya dalam hubungan sosial untuk mewujudkan kepentingan bersama. Banyaknya organisasi masyarakat dan pendidikan menjadikan kemungkinan berkembangnya SDM Kecamatan Cipari akan menjadi lebih terjamin. Kemudian pemanfaatan untuk pengembangan pendidikan. Beragamnya modal sosial yang dimiliki akan memberikan kemudahan bagi satuan pendidikan dalam memberikan pelayanan yang baik. Banyaknya lembaga pendidikan juga memberikan jaminan bahwa masyarakat Kecamatan Cipari tidak perlu khawatir akan pendidikan di masyarakat. Selain itu, strategi pemanfaatan modal sosial yaitu sebagian besar penduduk masih menggunakan sumber air resapan sebagai sumber utama pengairan. Ini menunjukkan bahwa potensi alam wilayah Cipari memang masih bagus, yaitu memiliki kandungan air tanah yang bagus. Sebagian besar penduduknya juga sudah menggunakan sumber tenaga listrik untuk penerangan dan menggunakan sumber tenaga gas untuk memasak. Selain itu, memiliki potensi pendidikan yang bagus karena terdapat banyak sekali tempat pendidikan dari jenjang TK sampai dengan jenjang sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan. Ditambah lagi dengan adanya pondok pesantren yang tentunya sangat mendukung perkembangan pendidikan di wilayah Kecamatan Cipari. Selanjutnya yaitu modal politik. Kecamatan Cipari memiliki otoritas dalam melaksanakan berbagai kepentingannya dalam melaksanakan kehidupan, di mana setiap stakeholder memiliki kewenangan dan melaksanakan tugasnya masing-masing demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Berikut ini kewenangan di Kecamatan Cipari. Yang pertama, wewenang kepala sekolah, yang kedua, wewenang kepala desa, yang ketiga, wewenang lembaga kemasyarakatan desa, yang keempat, wewenang camat, yang kelima, wewenang kapolsek, yang keenam, wewenang kepala puskesmas, yang ketujuh, wewenang kepala KUA, yang kedelapan, wewenang kepala BRI, yang kesembilan, wewenang kepala BMT, yang kesepuluh, wewenang ketua ranting, dan yang ke-11 yaitu wewenang pengasuh pondok. Di mana di antara 11 ini semuanya saling bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik sebagai modal politik dalam mencapai Kecamatan Cipari yang sejahtera dan tercipta lapangan pekerjaan yang sesuai. Selanjutnya yaitu strategi pemanfaatan modal politik. Untuk pemanfaatan yang pertama yaitu untuk sekolah. Adanya jaminan kerjasama pelayanan administrasi dengan pemerintah setempat. Kemudian adanya jaminan keamanan lingkungan sekolah. Yang selanjutnya adanya kerjasama yang baik dengan Forkompinjam untuk meningkatkan kualitas pembelajaran serta memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada siswa. Selain itu, modal politik juga bisa dimanfaatkan untuk daerah. Yang pertama, memberikan pelayanan dan pelindungan kepada masyarakat, baik masalah kesehatan, keselamatan, maupun birokrasi lainnya, serta memberikan jalur aspirasi masyarakat sesuai dengan asas demokrasi.
Untuk yang selanjutnya yaitu modal agama dan budaya. Untuk yang pertama yaitu modal agama. Kecamatan Cipari memiliki tempat ibadah yaitu masjid, mushola, gereja, dan wihara. Karena penduduknya beragama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan sebagian kecil menganut kepercayaan. Terdapat pondok pesantren atau TPQ. Juga terdapat organisasi kemasyarakatan yang menaungi aktivitas beragama yang terbesar yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Juga adanya kegiatan keagamaan seperti pengajian, peringatan hari besar maupun perayaan, serta adanya toleransi antar umat beragama. Selanjutnya yaitu modal budaya, adanya tradisi dan kearifan lokal yang masih dipegang teguh oleh masyarakat seperti grebek suran, ngupati, mitoni, sedekah bumi, nyaur tanah, muyi, sambatan, gusaran, dan rewang. Selain itu adanya seni budaya yang masih dilestarikan seperti ebek, kentongan, lengger, karawitan, seni hadro, sintren, janjanen, pongdut, dan juga jaipong. Kemudian selanjutnya strategi pemanfaatan modal agama dan budaya. Yang pertama yaitu pemanfaatan untuk daerah. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, kemudian melestarikan budaya daerah. Sedangkan pemanfaatan untuk sekolah yang pertama yaitu memberikan wawasan toleransi dan keberagamaan baik agama maupun budaya daerah setempat. Adanya keterlibatan tokoh agama dalam kegiatan di sekolah seperti diundang untuk memberikan ceramah dan juga budaya gotong royong yang sejak lama ada di sekolah sebagai upaya saling membantu, serta yang keempat menjadikan praktik baik untuk kegiatan. Kemudian yang selanjutnya yaitu modal lingkungan alam. Areal persawahan yang didominasi oleh tanaman padi. Selain itu, areal persawahan beberapa wilayah Cipari menjadi sentra berdirinya berbagai macam home industri dengan produk gula merah, gula semut, sale pisang, tepung mokaf, tape, rengginang aci, cimplung, aneka kue, dan lain juga. Kemudian areal perkebunan didominasi oleh perkebunan karet. Selain itu, wilayah yang beragam mulai dari dataran rendah yang berpotensi untuk pertanian dan dataran tinggi yang berpotensi sebagai perkebunan, memberikan dampak positif bagi laju perkembangan perekonomian masyarakat. Terdapat juga curug sebagai tempat wisata. Strategi pemanfaatan modal lingkungan alam yang pertama yaitu pemanfaatan untuk sekolah, lahan pertanian, perkebunan, tempat wisata, dan home industri sebagai sumber belajar bagi murid. Kemudian pemanfaatan untuk daerah yaitu lahan pertanian dan perkebunan dapat memperkuat ketahanan pangan, serta berbagai macam home industri yang ada dimanfaatkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Selanjutnya yaitu modal fisik. Luas wilayah Kecamatan Cipari memiliki total wilayah seluas 12.148 hektar. Infrastruktur jalan, terdapat jalan desa, kabupaten, maupun provinsi dengan kondisi bagus. Selain itu, gedung pemerintahan terdiri dari kantor kepala desa dan kantor kecamatan, serta terdapat gedung pelayanan kesehatan. Selain itu, Kecamatan Cipari juga memiliki fasilitas kesehatan yang cukup memadai, terdiri dari puskesmas, pustu Cisuru dan pustu Kutasari. Juga terdapat pelayanan umum yang sudah cukup lengkap seperti pasar, bank, ATM, jalur angkutan umum, dan tempat ibadah serta kantor pos. Adanya tempat olahraga seperti gedung serbaguna, lapangan, dan kolam renang. Selain itu juga adanya tempat perbelanjaan. Selanjutnya yaitu strategi pemanfaatan modal fisik. Yang pertama, pemanfaatan untuk sekolah, yaitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan adanya dukungan fasilitas lingkungan yang memadai, baik transportasi, kesehatan, keamanan, dan kepentingan lainnya. Selain itu, modal fisik juga untuk pemanfaatan daerah, sebagai sarana untuk mempercepat dan meningkatkan pembangunan dan jalur pelayanan. Selanjutnya yaitu modal finansial. Kecamatan mendapatkan dana rutin dari APBD, desa juga mendapatkan dana desa dari pemerintah pusat,
Sekolah mendapatkan dana rutin dari APBD dan BOSP, kemudian dana alokasi khusus dari dana APBN yang dialokasikan sesuai peruntukannya untuk biaya membangun fisik sekolah, infrastruktur jalan, dan sanitasi, serta adanya dana swadaya dari masyarakat maupun non-pemerintah. Strategi pemanfaatan modal finansial untuk yang pertama yaitu untuk daerah. Pemanfaatan finansial yang direncanakan melalui musyawarah, rencana pembangunan, dan dilaksanakan dengan baik memberikan kesejahteraan bagi masyarakat secara umum. Selanjutnya, pemanfaatan untuk sekolah. Dana yang ada di sekolah yang direncanakan secara teliti melalui pembuatan RKAS dan direalisasikan dengan baik tentu akan menjadikan proses pendidikan dapat berjalan dengan baik dan meningkatkan mutu pendidikan masyarakat di Kecamatan Cipari pada khususnya. Selanjutnya, kesimpulan, kita sebaiknya mampu mengidentifikasi berbagai modal yang terdapat di daerah kita dan memanfaatkannya dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Melalui pemanfaatan modal dan aset yang dimiliki dengan tepat dan bijaksana, maka akan memberikan kemungkinan yang lebih besar terhadap meningkatnya kualitas pendidikan yang kita selenggarakan di sekolah. Selain itu, berdasarkan hasil identifikasi aset daerah yang telah dipelajari, maka diharapkan dapat diimplementasikan untuk mengidentifikasi aset di sekolah masing-masing, serta strategi pemanfaatannya guna meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian selanjutnya yaitu umpan balik dari kelompok lain. Untuk yang pertama yaitu dari Bapak Suyitno, perwakilan dari kelompok B1, menjelaskan bahwa presentasi sangat lengkap dan detail, kemudian layoutnya juga sangat menarik, serta materi presentasi mudah dipahami. Yang selanjutnya yaitu dari Bu Al-Mubarokah, kelompok B2, menjelaskan, memberikan umpan balik, presentasinya sangat jelas, penampilan PPT sangat menarik, serta materi presentasi juga sangat lengkap. Terima kasih, demikian tugas ruang kolaborasi modul 3.2 terkait pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.